Salam mitra misi, puji Tuhan kita memasuki pelajaran yang terakhir dari mandat untuk mempengaruhi dunia. Paradigma yang terakhir itulah perubahan paradigma yang ketujuh, yaitu menjadi garam dan terang di komunitas tanpa saksi Kristus. Ada banyak komunitas di dunia tanpa saksi-saksi Kristen atau tidak cukup saksi Kristen untuk menciptakan sebuah gerakan. Mandat Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita tidak melupakan komunitas-komunitas ini, dan karena itu perlu adanya garam dan terang di dalam komunitas-komunitas yang tanpa saksi. Yang pertama, bicara mandat. Kita mendapat mandat agar orang percaya menjadi garam dan terang dunia, bukan garam dan terang di gereja. Sekali lagi, mandat untuk mempengaruhi dunia, yaitu dengan menjadi garam dan terang dunia. Ada komunitas yang sampai hari ini tidak mewakili garam dan terang. Hal ini disebabkan oleh hambatan geografis, daerah terpencil, akses masuk dari luar sangat susah. Banyak penganiayaan secara politik, komunitas yang diatur oleh sistem politik yang menindas kekristenan, itu juga kemungkinan tidak ada saksi. Hambatan keagamaan, latar belakang agama yang kuat, yang menganiaya siapa saja yang pindah ke agama lain. Atau juga hambatan budaya. Komunitas tertentu memiliki budaya yang sangat berbeda dari komunitas budaya kekristenan. Hal ini menciptakan tembok yang tidak kasat mata, yang mencegah orang-orang percaya yang menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah dalam budaya lain untuk mempengaruhi komunitas budaya lain. Karenanya komunitas seperti ini tetap tidak memiliki saksi. Bagian yang kedua, yaitu pentingnya menggarami dan menerangi dunia dan mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bagian ini menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang pertama itu bicara kedatangan Yesus Juru Selamat lahir ke dunia, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kali kedua nanti bicara tentang penghakiman atau akhir dari dunia ini. Antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan yang kedua disebut satu istilah dengan periode sementara. Menurut Matius 24 ayat 14, apa yang dilakukan oleh orang Kristen atau gereja Tuhan di periode sementara, yaitu memberitakan Injil suku demi suku bangsa. Ada 3 hal dari Matius 24 ayat yang ke-24 tadi. Yang pertama yaitu bicara tentang Injil kerajaan. Ini adalah tentang memberitakan Injil kerajaan dan bukan keselamatan. Keselamatan adalah langkah pertama menuju kerajaan dan lisensi untuk menghidupi nilai kerajaan 24/7 di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, bicara kesaksian. Pemberitaan Injil kerajaan harus membuahkan bukan saja orang-orang percaya, tapi murid-murid yang menghidupi nilai-nilai kerajaan tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita di mana? Di seluruh bangsa. Yang ketiga, dijelaskan Matius 24 menjadi saksi di seluruh bangsa. Perhatikan kata bangsa. Dalam Alkitab diterjemahkan kata Yunani dari kata etnik. Jadi bangsa merujuk pada ras, suku, kelompok budaya, kelompok masyarakat didefinisikan oleh bahasa, ras, dan tata cara budaya. Menurut riset Joshua Project, seluruh dunia hari ini ada kurang lebih 17.400 suku bangsa, dan diantaranya 7.400 kelompok suku tanpa garam dan terang dalam komunitas yang ada dalam suku tersebut. Maka Kristus belum datang karena agenda belum digenapi. Kita tidak asing lagi dengan ayat Matius 28 ayat 19, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Agenda Kristus untuk melihat mereka yang sudah dimuridkan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu menjadi garam dan terang di setiap komunitas masyarakat, diamanatkan kepada kita, murid-muridnya, untuk mengerjakannya. Peluang terbuka bagi kita, garam dan terang yang dijamu.
Allah telah membawa orang-orang dari komunitas tanpa saksi Kristen atau ada namun sedikit ke dalam komunitas yang menyediakan banyak saksi. Allah melakukan hal ini untuk memberikan peluang-peluang bagi kita menampilkan nilai-nilai kerajaan kepada orang-orang ini dan menarik mereka ke dalam kerajaan. Dan itu juga berarti memuridkan untuk menjadi garam dan terang. Ketika orang-orang percaya baru ini kembali ke tempat asal mereka, akan menghidupi nilai-nilai kerajaan di antara kelompok suku mereka sendiri dan mulai menggarami serta menerangi komunitas, masyarakat, bahkan negara mereka. Ada 3 kategori orang asing yang dapat kita menangkan bagi Kristus dan muridkan untuk menjadi garam dan terang dan membawa pengaruh di tengah-tengah komunitas mereka jika mereka kembali ke tempat mereka, yaitu pekerja asing. Kita harus mewujudkan kasih orang asing yang datang di daerah kita dengan penuh kerendahan hati, membantu memenuhi kebutuhan mereka. Orang Kristen harus melihat kehadiran orang asing sebagai maksud Tuhan agar mereka dapat merasakan pengaruh dari garam dan terang. Yang pertama. Yang kedua, pelajar internasional. Nah, di era globalisasi seperti ini, kita menemukan pelajar seperti di Indonesia ini atau di negara lain, berbagai pelajar berlatar belakang dari negara yang berbeda-beda. Kita harus mengasihi mereka, membantu mereka agar mereka dapat merasakan pertolongan, berempati terhadap mereka dan menemukan berbagai cara untuk melayani mereka. Jika mereka merasakan dampak dari garam dan terang, mereka dapat memberikan dampak yang sama untuk memengaruhi dan menerangi hidup, proses, sistem, dan budaya di tempat asal mereka. Dan yang ketiga, yang kita temui di mana-mana itulah pekerja profesional. Banyak dari mereka dihormati di komunitas mereka karena latar belakang profesi mereka dari negara luar. Karena itu, mereka memiliki potensi untuk memengaruhi sebagai garam dan terang jika mereka dibawa datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Garam dan terang yang disalurkan. Allah juga menempatkan garam dan terang di komunitas tanpa saksi. Ketika orang percaya dari negara lain pergi ke komunitas-komunitas itu untuk bekerja. Para pekerja profesional, para pembisnis atau pekerja kontrak yang bekerja tinggal di luar negeri harus melihat diri sebagai garam dan terang yang ditempatkan Allah di suatu komunitas tanpa saksi. Mereka harus melihat penempatan kerja mereka bukan hanya dari sudut pandang ekonomi, namun sebagai hak istimewa yang diberikan Tuhan untuk menggarami dan menerangi komunitas di mana mereka Tuhan tempatkan. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi garam dan terang di mana belum ada saksi? Yang pertama, kenalilah lingkup pengaruh Anda. Yang kedua, apa yang Anda bisa lakukan? Berdoalah agar Tuhan menyingkapkan bagaimana Anda dapat menggunakan pengalaman tertentu, membawa pengaruh di tempat kerja, rumah, lingkungan, masyarakat, dan seterusnya. Pertimbangkanlah untuk makan siang bersama dengan rekan sekerja sekali seminggu dan saling berbagi pergumulan dan penguatan. 3. Pikirkanlah untuk memulai persekutuan komunitas asli. Fokus pada doa. Saling mendoakan, berdoa bagi kebijakan dan peraturan di tempat kerja, berdoa bagi atasan Anda, rekan sekerja lain agar mengalami lawatan Tuhan. Puji Tuhan. Dan terus maju, berdoalah supaya dimanapun Tuhan tempatkan kita dapat memberi pengaruh atau menjadi garam dan terang sehingga orang yang tidak mengenal Kristus dapat mengenal Kristus dan dimuridkan dan terlibat untuk memberkati bangsa-bangsa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.